Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara, pada pertemuan yang kedua ini untuk matematika, kita akan membahas tentang logika matematika, merupakan kelanjutan dari materi yang pertama, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertama gambaran tentang logika yang menyangkut tentang pendahuluan, kemudian kita menyangkut hakikat logika, manfaat logika, penerapan logika matematika, dan yang terakhir nanti ada kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Kalau kita melihat logika sebagai gambaran umum bahwa perkembangan alam pikiran manusia sejak manusia lahir hingga dewasa itu selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Logika sendiri itu mengarahkan manusia untuk berpikir konstruktif dan tepat. Hal ini dapat dilihat dari proses pengambilan keputusan dari premis-premis yang ada atau penarikan kesimpulan secara deduktif dengan menggunakan pola pikir yang disebut dengan silogisme. Pentingnya logika ini kalau saudara lihat bahwa dalam pendidikan tinggi di S3 itu pada seorang doktor sebelum dia lulus itu wajib membuat yang namanya premis dalam kesimpulannya, sehingga bagaimana logika dari seorang dokter itu bisa teruji, maka di sini menunjukkan betapa pentingnya logika itu untuk dipelajari bagi mahasiswa. Kalau kita lihat bahwa proses pengambilan keputusan dari premis yang ada atau penarikan kesimpulan secara deduktif dengan menggunakan pola pikir yang disebut silogisme, ini akan mengarahkan dari seseorang itu untuk menyelesaikan masalah secara konstruktif dengan benar. Sehingga kalau seorang dokter dituntut untuk menggunakan premis dalam bentuk yang disebut dengan silogisme, maka diharapkan bahwa hasil disertasinya itu dia harus merupakan hasil yang konstruktif, tidak amburadul, dan itu merupakan hasil yang benar. Ini pentingnya kenapa harus dipelajari mulai dari SMA atau SMK, saudara diajari untuk berpikir secara logis. Kalau kita lihat definisi logika, logika yaitu kajian tentang penalaran yang benar atau penyimpulan yang valid atau sah dan dapat mengenali adanya kesalahan berpikir baik secara formal maupun informal. Jadi, seorang mahasiswa atau seorang sarjana itu dalam pola pikirnya itu dia harus menggunakan logika dan dia cara pengambilan kesimpulannya itu tidak boleh sembarangan. Diharapkan mereka selalu benar dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau kita lihat kegunaan belajar ilmu logika, kalau di pesantren itu disebut dengan ilmu mantik, yaitu membuat daya pikir akal tidak saja lebih tajam, rasional, kritis, lurus, konsisten, tertib, metodis, dan koheren. Koheren ini artinya runtut. Jadi seseorang itu dalam berpikir itu sudah tidak boleh lagi, kalau kalian jadi seorang mahasiswa itu berpikirnya tidak boleh amburadul, jadi harus koheren. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, mandiri, dan objektif. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Kesesatan berpikir ini itu sering disebut dengan istilah falasi dalam filsafat ilmu, itu disebut dengan falasi. Itu sering terjadi karena kemampuan berpikir dari seseorang itu tidak disertai dengan dasar-dasar atau tidak disertai dengan nalar yang bagus, sehingga dia sesat. Artinya salah dalam proses berpikir, disebut dengan istilah falasi. Dan yang keempat, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian dan terhindar dari teknik dan mitos, sehingga
Mengapa saudara di sini sebagai seorang mahasiswa tidak diajari mitos, tapi diajari bagaimana menggunakan daya nalar. Ini pentingnya bagaimana kita belajar ilmu logika dalam matematika ini. Kalau kita lihat manusia itu dari otak kiri dan otak kanannya, ya saudara itu dia punya bagian, jadi otak saudara itu dibagi jadi dua, bagian kiri dan bagian kanan. Logika letaknya di mana? Logika diajarkan pada pengembangan otak sebelah kiri. Jadi bagaimana cara berpikir secara sadar, kemudian bagaimana diajari matematika, penalaran bahasa, menulis, membaca, kemudian logika, urutan, sistematis, itu bagian dari otak kiri. Ini yang dipelajari. Sehingga logika kenapa harus dikembangkan, itu berarti otak kiri saudara yang harus bagus. Kalau kita lihat dari tokoh filsafat, itu kita kenal dengan Thales. Ini seorang filsuf dari Yunani, itu yang terkenal dengan air, bahwa air itu adalah sumber dari segala kehidupan di alam ini. Orang sering menyebut bahwa Thales ini adalah seorang filsuf tentang arche. Jadi arche itu jiwa. Di sini dalam logika Thales itu, air disebut dengan arche, alam. Atau oleh muridnya Aristoteles disimpulkan, air adalah jiwa tumbuh-tumbuhan. Karena tanpa air, tumbuhan akan mati. Air adalah jiwa hewan dan jiwa manusia. Air juga uap, kemudian air juga es. Jadi air adalah jiwa dari segala sesuatu, yang berarti air adalah arche, alam semesta. Atau jiwa alam semesta. Ini gambaran dari seorang filsuf yang tertua, yaitu Thales, yang sudah lagi tidak memikirkan bahwa alam ini diciptakan oleh dewa. Jadi mereka berpikir bahwa ruh dari alam ini adalah air. Air sumber dari kehidupan. Ini logikanya Thales. Nah, kalau kita lihat pada masa Aristoteles, logika masih disebut dengan istilah analitika, yang secara khusus meneliti berbagai argumentasi yang berangkat dari proposisi yang benar. Dan dialektika yang secara khusus meneliti argumentasi yang berangkat dari proposisi yang masih diragukan kebenarannya. Sehingga inti dari logika Aristoteles adalah silogisme, yang sering kita gunakan dalam bahasa sehari-hari dalam pembahasan tentang logika. Kalau kita bicara tentang argumen dalam dialektika, itu ada argumen yang deduktif. Contohnya, setiap mamalia punya sebuah jantung. Semua kuda adalah mamalia. Jadi, setiap kuda punya sebuah jantung. Ini metode yang deduktif. Jadi, membahas argumen secara umum menuju ke yang khusus. Jadi, kalau kita lihat, setiap mamalia punya sebuah jantung. Mamalia semuanya umum. Kemudian mengerucut, semua kuda adalah mamalia. Kemudian disimpulkan, setiap kuda punya sebuah jantung. Jadi, kalau pola berpikir demikian secara dialektika, argumen yang demikian disebut dengan istilah deduktif. Sebaliknya dari deduktif itu ada argumen yang induktif, yang membicarakan silogisme dari hal yang khusus menuju ke hal yang umum. Contohnya, kuda Sumba punya sebuah jantung, kuda Australia punya sebuah jantung, kuda Amerika punya sebuah jantung, kuda Inggris punya sebuah jantung. Jadi, setiap kuda punya sebuah jantung. Ini adalah metode argumen induktif. Nah, dalam hal kita pelajari tentang logika, kita akan belajar tentang logika yang lebih khusus, yaitu kita sebut dengan istilah logika matematika. Di mana bahwa logika ini itu mempelajari tentang cabang dari matematika
yang menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan dan cara menarik kesimpulan dari beberapa pernyataan yang diberikan. Ini yang akan kita pelajari. Kemudian dikatakan juga logika matematika itu juga disebut juga dengan logika simbolik. Adalah ilmu tentang penyimpulan yang sah atau absah, khususnya yang dikembangkan melalui penggunaan metode-metode matematika dan simbol-simbol matematika dengan tujuan menghindari makna ganda dari bahasa sehari-hari. Nah, dalam membicarakan tentang logika, maka kita tidak bisa terlepas dari pernyataan atau kalimat-kalimat yang kita gunakan untuk menyusun suatu proposisi. Kalau kita lihat, kalimat itu dibagi menjadi dua, kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Apa kalimat terbuka itu? Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, karena masih mengandung variabel atau penggantinya. Nah, contohnya di sini, kalimat terbuka itu X plus 5 sama dengan 9. X ini masih belum jelas. X ini disebut dengan istilah variabel. Ini punya pengganti. X ini bisa diganti kalau dia ingin menjadi kalimat yang benar, maka X ini harus diganti dengan bilangan tertentu, yaitu diganti dengan 4. Sehingga 4 ditambah 5 sama dengan 9. Jadi kalau ada contoh X plus 5 sama 9, ini menunjukkan kalimat terbuka. Contohnya lagi, dia anak yang cantik. Dia masih umum. Ini menunjukkan variabel, banyak orang. Kemudian, X terkenal sebagai kota hujan. X bisa macam-macam. X ada kota Tangerang, X bisa kota Bogor, X bisa kota Bekasi, X bisa kota Jakarta. Jadi masih multi tafsir. Kemudian Z tidak masuk kuliah karena sakit. Z bisa kita ganti bermacam-macam, mungkin Amir, mungkin Udin, mungkin Zila, atau yang lain. Sehingga di sini Z ini masih menunjukkan variabel. Contoh-contoh yang demikian disebut dengan kalimat yang terbuka. Kalimat terbuka itu berbeda dengan kalimat tutup yang bisa diketahui nilai kebenarannya. Kalimat terbuka benar dan salahnya masih dipertanyakan. Karena itu kalimat ini belum bisa dikatakan sebagai pernyataan. Kalimat terbuka bisa diubah menjadi suatu pernyataan jika variabel-variabel dalam kalimat itu diganti dengan suatu nilai sehingga kalimat tersebut mempunyai nilai kebenaran. Saya jelaskan tadi. Ini contohnya, A terkenal sebagai kota hujan. A kita ganti dengan Bogor. Maka Bogor terkenal sebagai kota hujan. Ini merupakan kalimat pernyataan yang sudah diketahui kebenarannya. Sebaliknya kalau kita bicara tentang kalimat terbuka ada lawannya, yaitu kalimat tertutup. Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah ditentukan nilai kebenarannya. Kalimat tertutup tersebut juga pernyataan karena telah memiliki nilai kebenarannya. Nilai kebenarannya ini dalam logika itu bisa benar atau juga salah. Biasanya yang nilai benar itu diberi kode B dan yang salah diberi kode S. Contohnya, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Contoh lagi, besok hari Jumat. Nah, suatu kalimat disebut pernyataan jika kalimat tersebut dapat dinyatakan secara jelas, tegas, dan dapat ditentukan nilai kebenarannya. Sehingga pasti oleh semua orang, bukan sebagian orang saja. Sehingga kebenaran yang di sini itu adalah kebenaran yang umum, bukan kebenaran yang khusus bagi orang-orang tertentu. 2 ditambah 3 sama dengan 5 sudah umum. Semua orang mengatakan ini benar. Kalau setelah hari Kamis, dia besok pasti hari Jumat. Tidak mungkin dia akan melompat kalau setelah Kamis kemudian berubah jadi Sabtu, itu tidak mungkin. Karena ini sudah diakui
kebenarannya oleh semua orang. Kemudian kita tadi sudah menyebut dalam kalimat-kalimat terbuka dan tertutup ada pernyataan. Dalam logika matematika, kita akan belajar untuk menentukan nilai dari suatu pernyataan. Ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Pernyataan sendiri merupakan kalimat yang sudah pasti mempunyai nilai benar atau sudah pasti mempunyai nilai salah, tetapi tidak sekaligus kedua-duanya. Sekali lagi, pernyataan sendiri merupakan kalimat yang sudah pasti mempunyai nilai benar atau sudah pasti mempunyai nilai salah, tetapi tidak sekaligus kedua-duanya. Sehingga dalam pelajaran logika itu mesti ada B, ada S. Tidak ada yang dua-duanya BS atau SS atau BB. Tidak pernah ada. Mesti salah satu. Nah, ini kalau kita lihat tadi dalam membuat pernyataan itu asal-usulnya dari kalimat itu dibagi menjadi dua dalam logika itu, yaitu kalimat yang tidak berarti dan kalimat yang berarti. Kalimat yang tidak berarti, misalkan hujan makan tahu, apa artinya tidak ada. Kalimat yang berarti, gulma adalah merupakan tanaman pengganggu bagi tanaman. Gula rasanya manis, ini merupakan kalimat yang berarti. Kemudian kalimat yang berarti ini dibagi menjadi dua, yaitu kalimat yang bukan pernyataan dan kalimat yang pernyataan. Kalimat yang bukan pernyataan ini bisa berupa kalimat perintah, bisa berupa kalimat tanya. Kapan kamu ke Malang? Kapan kamu pulang? Jangan kerjakan itu. Itu adalah merupakan kalimat bukan pernyataan. Sebaliknya kalimat yang pernyataan adalah, contohnya tadi, gulma merupakan tanaman pengganggu. Tanaman padi adalah golongan dari suku Gramineae. Itu merupakan kalimat-kalimat pernyataan. Padi merupakan golongan dari tanaman monokotil. Kacang tanah merupakan bagian dari tanaman dikotil. Itu adalah merupakan kalimat-kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan sendiri itu dibagi dua. Kalimat pernyataan yang memiliki nilai salah diberi kode S, dan pernyataan yang bernilai benar diberi kode B. 2 tambah 3 sama dengan 7. Pernyataan tapi salah, maka dia diberi kode S. 6 tambah 6 sama dengan 12. Dia bernilai B, benar. Pernyataan tapi benar. Jadi seperti depan tadi tidak pernah dia berlaku dua-duanya, SS atau BB atau SB. 2 tambah 3 sama dengan 5. Ya tetap B, tidak boleh ada SB atau BS. Jadi ini dalam logika runtutannya itu kalimat dibagi dua, berarti tidak berarti, yang berarti dibagi dua, pernyataan dan bukan pernyataan, yang pernyataan dibagi dua, yang bernilai salah dan bernilai benar. Sehingga kalau saudara belajar logika itu tidak asing dengan kode S dan kode B. Ini. Yang pertama kita akan belajar dalam logika matematika itu ada yang namanya negasi. Negasi atau disebut juga dengan ingkaran atau disebut dengan istilah penyangkalan. Adalah merupakan pernyataan yang menyangkal apa yang diberikan. Ingkaran pernyataan dapat dibentuk dengan menambah kalimat tidak benar bahwa di depan pernyataan yang diingkar. Hal ini dilambangkan dengan kode demikian, jadi coret demikian. Jadi kalau misalkan katakanlah P bernilai benar, maka negasinya adalah P tidak benar. Kemudian begitu juga sebaliknya, jika P bernilai salah, maka negasinya ini bernilai benar. Jadi kodenya seperti ini. Diingat-ingat bahwa kalau negasi kodenya seperti ini. Bukan coret, bukan seperti minus, tapi minus ditekuk. Jadi seperti ini. Negasi. Kalau kita lihat tabel kebenaran untuk negasi, jadi sebegini.
Jadi kalau kita kenal dengan PH-nya, jadi sebab akibatnya, jadi kalau P-nya benar, maka negasinya dia akan salah. Kalau P-nya salah, maka negasinya dia benar. Jadi kalau ada B, sini S negasinya, kalau S negasinya B. Oke, pegang dulu negasi. Kemudian selain negasi, juga di logika matematika itu ada pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk ini dibagi menjadi beberapa jenis. Kita akan belajar 4 saja dari sekian banyak. Yang pertama yaitu konjungsi, yang kedua disjungsi, yang ketiga implikasi, dan yang keempat biimplikasi. Oke, kita masuk. Yang pertama konjungsi. Konjungsi dilambangkan dengan lambang seperti ini, jadi seperti topi ini, merupakan pernyataan majemuk dengan kata penghubung dan. Ini akan bernilai benar, konjungsi ini akan bernilai benar jika variabel-variabelnya bernilai benar. Ingat, konjungsi ini akan bernilai benar jika variabel-variabelnya bernilai benar. Dan bernilai salah jika salah satu dari variabelnya bernilai salah. Bagaimana untuk itu? Kita lihat seperti ini. Nah, contohnya. Gulma merupakan tanaman pengganggu. Ya. Ini contohnya B. Gulma merupakan tanaman pengganggu dan 2 ditambah 5 sama dengan 8. Jadi tanaman pengganggu, gulma merupakan tanaman pengganggu benar. Dan di sini 2 ditambah 5 sama dengan 8. Salah. Sehingga pernyataan demikian dianggap salah. Jadi ini ingat konjungsinya. Jadi gulma merupakan tanaman menguntungkan. Salah kan? Kemudian 2 ditambah 5 sama dengan 7. Benar. Kalau demikian, menurut konjungsi, gulma merupakan tanaman menguntungkan dan 2 ditambah 5 sama dengan 7. Ini menurut konjungsi itu salah. Gulma merupakan tanaman menguntungkan dan 2 ditambah 5 sama dengan 8. Gulma merupakan tanaman menguntungkan salah, 2 ditambah 5 sama 8 salah. Sehingga salah, S dan S itu konjungsinya jadi salah. Ini perhatikan, tabel kebenarannya kalau kita lihat seperti ini. Untuk konjungsi. Tandanya seperti ini. Kalau P-nya B, Q-nya B, dia akan B. Konjungsinya. Kalau B, S, itu S. Kalau SB, itu S. Kalau SS, itu S. Jadi kuncinya, jika P-nya B, Q-nya B, itu benar. Salah satu salah, salah semua. Jadi selain BB, semuanya S. Ingat ya. Jadi selain BB, semuanya S. BS, S. SB, S. SS, S. Ini konjungsi. Oke, lanjut. Yang kedua, disjungsi. Yang dilambangkan dengan model sebegini, seperti huruf U, tapi bukan U. V, jadi seperti huruf V. Merupakan pernyataan majemuk yang dibentuk dengan cara menggabungkan 2 pernyataan tunggal dengan menggunakan kata penghubung atau. Sebuah disjungsi bernilai benar jika salah satu pernyataan bernilai benar. Saya ulangi, sebuah disjungsi bernilai benar jika salah satu pernyataan bernilai benar dan bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Oke, kita lihat berikutnya. Contohnya, gulma merupakan tanaman pengganggu. Nah ini, ya kan? 2 ditambah 5, 7. Benar. Gulma merupakan tanaman pengganggu atau
2 ditambah 5 sama dengan 8. B atau S. Nah, di sini kesimpulannya jadi B. Gulma merupakan tanaman menguntungkan atau 2 ditambah 5 sama dengan 7. Gulma merupakan tanaman menguntungkan S, kemudian 2 tambah 5 sama dengan 7. B. Kesimpulannya, nah, gulma merupakan tanaman menguntungkan atau 2 ditambah 5 sama dengan 8. Jadi S atau S itu sama dengan S. Kalau kita lihat tabel kebenarannya, dia seperti ini. BBB, BSB, SBB, SSS. Jadi selain SS semuanya B. Itu untuk disjungsi. Di keistimewaannya diingat, selain SS semuanya B. Ini untuk disjungsi. Oke. Itu satu-satu tadi kita belajar. Nah, sekarang saya ingin saudara mencoba memainkan. Bagaimana jika negasi, konjungsi, dan disjungsi digabung seperti ini. Ini dikerjakan, nanti dikerjakan, tapi tidak dikumpulkan minggu depan, dikumpulkan nanti setelah kuliah ketiga. Jadi tugasnya dikerjakan saja, kemudian nanti setelah kuliah ketiga, kita sudah belajar biimplikasi, baru ini dikumpulkan bersama-sama. Ya. Jadi buat tabel kebenaran sehari ini. P atau ini ada dalam kurung, negasi dari P, kemudian ada apa ini? Ada dan V. Nah, ini bagaimana kesimpulannya ini? Nah, kerjakan. Nah, ini. Nah, baik, ini merupakan kuliah yang kedua, saudara latihan. Saudara bisa gunakan berbagai macam buku. Yang penting itu pedoman yang bisa kalian gunakan. Maka minggu depan ini dikerjakan dan dikumpulkan bersama-sama tugas yang lain. Baik, demikian yang bisa saya berikan pada kuliah materi yang kedua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.